Tetes air mata mantan kepala sekolah divonis 1,6 tahun penjara. Sumatera Selatan dipercaya menjadi 10 provinsi program desain besar olahraga nasional. Ratusan bonsai cantik hiasi kontes bonsai. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita dan masih banyak informasi penting lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Felicia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, korupsi dana bos mantan kepala sekolah SMA Negeri 13 Palembang menangis usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi vonis 1,6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Persidangan. Zainab, mantan kepala sekolah SMA Negeri 13 Palembang, menangis sedih usai menjalani persidangan putusannya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Selasa pagi. Tangis sedih pecah saat rekan sesama guru satu persatuan yang mengikuti persidangan memeluk terdakwa Zainab. Zainab merupakan mantan kepala sekolah SMA Negeri 13 Palembang ini ditahan jaksa lantaran telah menggelapkan dana bansos pada tahun 2017-2018 sebesar 3 miliar rupiah. Dari hasil audit kerugian negara ditemukan uang sebesar 354 juta rupiah digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya. Dan dalam persidangannya, Majelis Hakim Sahlan menyatakan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zainab dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 50 juta rupiah. Dengan ketentuan bila tak dibayar dapat digantikan hukuman 1 bulan kurungan. Menanggapi vonis majelis hakim tersebut yang lebih ringan 6 bulan dari tuntutannya, Hendy Tanjung, jaksa penuntut Kejari Palembang, menyatakan cukup puas terhadap putusan hakim. Vonis tersebut sudah sesuai dari rasa keadilan. Walaupun ada perbedaan antara tuntutan dengan putusan majelis hakim, tapi JPU berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah yang seadil-adilnya. Jadi karena baik amar tuntutan dan amar putusan tidak ada perbedaan terlalu jauh dan pertimbangan dari JPU diambil seluruhannya oleh majelis hakim, terkecuali masalah amar putusannya, jaksa penuntut umum jadi sependapat dengan majelis hakim. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Pasca ditetapkannya 5 orang lagi anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kondisi kantor DPRD Kabupaten Muara Enim terlihat lengang. Tidak ada aktivitas penting di kantor para wakil rakyat ini. Dari pantauan di lapangan, kantor yang biasanya ramai dengan aktivitas para anggota dewan ini lengang, tak ada kegiatan. Ruang-ruang komisi terlihat kosong, hanya beberapa staf dewan yang terlihat. Mereka hanya melakukan kegiatan rutin seperti melakukan pemberkasan dan juga pembersihan ruangan. Dikatakan Sekretaris Dewan Kabupaten Muara Enim, Lido Septiantoni, setelah ditetapkannya 5 lagi anggota sebagai tersangka oleh KPK, kegiatan di kantor DPRD berlaku seperti biasa. Pegawai di sekretariat dan kantor DPRD hanya melakukan aktivitas biasa. Menurutnya sampai sejauh ini aktivitas yang berhubungan dengan birokrasi tidak terganggu karena untuk agenda paripurna yang harus melibatkan anggota dewan sudah tidak ada tahun 2021 ini. Paripurna selanjutnya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 mendatang. Sedangkan untuk pengambilan keputusan sesuai undang-undang masih dapat dilaksanakan karena untuk mengambil keputusan anggota dewan harus hadir sebanyak 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota DPRD. DPRD Kabupaten Muara Enim bahwa untuk pengambilan keputusan paling tidak 2/3 dari anggota DPRD yang ada, jumlah 45 orang, 30 orang. Nah, itu sudah mencukupi, artinya sudah quorum.
dan tidak mempengaruhi untuk pengambilan keputusan terhadap kegiatan yang berlaku di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dari Muara Enim, Edwiasa Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejari Ogan Ilir berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6.775 juta rupiah. Uang tersebut diamankan dari 3 kegiatan dengan 7 tersangka. Panjang tahun 2021, Kejari Ogan Ilir berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6.775 juta rupiah. Uang tersebut dari 3 kegiatan pelanggaran tindak pidana korupsi dengan 7 tersangka yang sudah ditetapkan. 7 tersangka merupakan pelimpahan dari Kejati Sumsel sebanyak 3 orang. Kemudian 2 tersangka dari Polres Ogan Ilir dan 2 tersangka lagi merupakan produk Kejari Ogan Ilir. Adapun indikasi penyimpangan yang dilakukan yakni berupa kegiatan pembangunan jalan sehingga dari hasil penyidikan dan juga pengembangan akhirnya berhasil diamankan dan ditetapkan baik tersangka maupun keuangan negaranya. Ada 3 kegiatan yang pelanggaran tindak pidana korupsi. Dari 7 ataupun 3 kegiatan yang kita sudah limpahkan ke pengadilan, dan kami berhasil menyelamatkan keuangan negara sekitar 6.775 juta rupiah. 7 tersangka dari 3 kegiatan pelanggaran telah dilimpahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sumatera Selatan dipercaya menjadi 10 provinsi dalam program Desain Besar Olahraga Nasional. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan limut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang loh. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sumatera Selatan dipercaya menjadi 10 provinsi dalam program Desain Besar Olahraga Nasional. Sebagai langkah awal, Menteri Pemuda dan Olahraga melakukan sosialisasi bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Kota Palembang untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan kepercayaan termasuk dalam 10 besar provinsi program binaan tersebut. Sumatera Selatan dinilai memiliki potensi pendukung yang cukup besar, mulai dari pendidikan olahraga, kondisi alam, serta fasilitas olahraga yang bertaraf internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menetapkan Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi pusat pembinaan para atlet dari provinsi terdekat seperti Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Sumatera Selatan dapat menjadi percontohan bagi daerah lain karena Provinsi Sumsel dinilai sudah memiliki sistem keolahragaan yang cukup baik, mulai dari mencetak atlet hingga melahirkan atlet yang berprestasi. Menpora juga menilai Sumsel dapat menjadi pusat ilmu pengetahuan keolahragaan karena Universitas Sriwijaya sudah memiliki program studi pendidikan penjaskes di FKIP. Daerah-daerah yang di sekitar Sumatera Selatan, nah itu dipusatkan di Sumatera Selatan. Apa daerah yang berdekatan misalnya Bengkulu dan lain sebagainya, kan ada talenta-talenta dan bibit-bibit di situ, itu akan dilihat. Tentu ada talent scouting-nya, talent scouting berdasarkan sport science. Nah itu yang kita harapkan dari Unsri. Makanya kenapa kita perlu Unsri segera ada fakultas keolahragaan. Karena di situ ada jurusan kepelatihan, jurusan olahraga prestasi, kesehatan olahraga dan sebagainya. Tadi kita simak bersama ada 3 tahapan tentang sosialisasi ini, yakni mengenai pendidikan misalnya, jadi bakat. Tapi saya akan menambahkan di Sumatera Selatan ini untuk memperbesar minat. Jadi bakat itu akan timbul ketika minatnya banyak. Jadi kita bisa banyak melihat potensi-potensi. Ingin perguruan tinggi itu bukan lagi jalan lari. Nah, saya yakin Mas Adi akan nyambung. Apalagi ini sudah ada Perpres ya, dan Sumatera Selatan masuk di situ. Ada Universitas Sriwijaya di dalamnya. Insya Allah prodi olahraga ini kita masukkan lagi ke kementerian, dan tadi Pak Gubernur janji akan memberikan rekomendasi supaya segera ditambah Pak Menteri olahraga. Nah, mudah-mudahan saya kejar dalam bulan ini sampai akhir tahun saya selesaikan lagi proposalnya. Januari kita masuk. Desain Besar Olahraga Nasional lahir sebagai solusi dari Presiden Joko Widodo atas mandeknya prestasi olahraga Indonesia lantaran buruknya tata kelola. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tingkat antusias masyarakat Kabupaten Ogan Ilir dalam membayar pajak kendaraan setelah diadakannya pemutihan oleh Gubernur Sumsel cukup tinggi. Bahkan dipastikan hingga 31 Desember mendatang, target pencapaian akan over target. Pemutihan pajak kendaraan bagi masyarakat Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru sangat membantu meringankan beban masyarakat. Apalagi di masa pandemi saat ini dikala masyarakat kesulitan ekonomi. Pemerintah memberikan kebijakan yang luar biasa bagi pemilik kendaraan untuk membayar pajak kendaraan. Di Kabupaten Ogan Ilir ternyata terhitung pada 8 Desember lalu 100% mencapai target yang ditentukan. Pajak kendaraan bermotor sebesar 19 miliar 846 juta rupiah, sedangkan untuk BPNKB sebesar 25 miliar 270 juta rupiah. Dipastikan hingga 31 Desember mendatang sebagai batas akhir pemutihan, target yang dicapai akan melampaui target atau over target. Ya, alhamdulillah untuk Samsat Ogan Ilir 1 ini per tanggal 8 Desember kemarin kita sudah mencapai target, yaitu di mana untuk target
pajak kendaraan bermotor sendiri senilai 19 miliar 846 juta. Dan untuk BPNKB senilai 25 miliar 270 juta. Itu alhamdulillah sudah tercapai target. Dan sampai tanggal ini terus berjalan sampai tanggal 31 Desember nanti, mudah-mudahan target akan terus bertambah. Jadi ini boleh dikatakan over target untuk Samsat wilayah Ogan Ilir. Bagi masyarakat yang belum membayar pajak kendaraan, masih ada waktu dan kesempatan hingga tanggal 31 Desember 2021 sebagai batas akhir diberlakukannya pemutihan pajak. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sebanyak 96% pelajar usia 12 ke atas di Ogan Komering Ulu diklaim sudah divaksin. Pencapaian tersebut disampaikan saat Badan Intelijen Negara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Karang Taruna Ogan Komering Ulu menggelar vaksin kedua terhadap pelajar di beberapa titik pelebih target. Antusiasnya para pelajar usia 12 ke atas mengantri untuk mendapatkan vaksin, baik vaksin ke-1 dan kedua, yang langsung dikoordinir Badan Intelijen Negara dan Dinas Pendidikan setempat serta Karang Taruna. Dari 16.166 pelajar di Oku, tercatat sudah 96% telah divaksin tahap kedua. Capaian tersebut berkat dorongan Badan Intelijen Negara guna mendukung capaian vaksin sehingga belajar tatap muka penuh dapat dilaksanakan. Kepala Pos Bin Daerah Ogan Komering Ulu Raya Slamet Wibowo mengungkapkan, dari vaksin pelajar yang telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir, antusias para pelajar untuk divaksin sangatlah tinggi. Kalau untuk pelajar, sampai saat ini jumlah pelajar yang sudah divaksinasi sudah mencapai 96%. Artinya tinggal 4%. 4% itu sebenarnya ada yang memang menderita sakit sehingga tidak dapat divaksinasi, dan ada beberapa yang memang belum mendapat izin dari orang tua. Jadi sudah sangat melebihi target di angka 90. Kami di sini bergotong royong bersama dengan teman-teman dari BIN dan Karang Taruna untuk membantu agar cakupan vaksinasi bisa mencapai 70%. Selain itu kami juga dalam rangka mengedukasi masyarakat bahwa vaksin ini bisa diberikan gratis oleh pemerintah berkat uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat juga, sehingga apa yang dibayarkan masyarakat akan kembali ke masyarakat dalam berbagai hal, dalam berbagai bentuk, salah satu dalam bentuk vaksinasi yang bisa diberikan gratis. Sementara itu, Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu mengaku selama uji coba proses tatap muka, ada beberapa catatan yang akan diperbaiki sembari menunggu seluruh pelajar divaksin. Di Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Ratusan bonsai cantik hiasi kontes bonsai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya.
I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel. Antisipasi kemungkinan lonjakan pengunjung pada Natal dan Tahun Baru atau Nataru, City Mall Batu Raja memperketat protokol kesehatan COVID-19 dan pengawasan terhadap pengunjung. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan pandemi COVID-19. Lonjakan pengunjung diperkirakan pihak City Mall Batu Raja akan terjadi pada peringatan Nataru. Menyikapi hal ini, pihak mal memperketat pengawasan dan protokol kesehatan. Pengunjung wajib mengenakan masker dan mencuci tangan yang tersedia di depan pintu masuk mal. Selain itu, tidak akan mengadakan event yang memancing kerumunan. Bukan hanya itu, pihak mal juga menerapkan program Peduli Lindungi, sehingga akan diketahui pengunjung yang sudah divaksinasi dan yang belum. Pengelola juga meningkatkan kapasitas penyemprotan disinfektan di titik-titik sensitif, misalnya di eskalator dan juga toilet mal. Manajer City Mall Batu Raja Rudi Alamsyah mengatakan ada beberapa kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan menyambut Nataru ini, antara lain vaksinasi bekerja sama dengan pemerintah dan Polres Oku. Jadwal pelaksanaan selama 3 hari antara lain tanggal 4, tanggal 11, dan tanggal 16 Desember. Untuk kegiatan besar kita batasi, karena memang kondisinya masih pandemi, memang kegiatan Tahun Baru, Natal yang besar-besaran kita batasi, sehingga untuk ornamen pelaksanaan perayaan juga kita batasi. Kita bisa lihat bahwasanya dekorasi kita juga kita batasi untuk kegiatan acara Natal dan Tahun Baru. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan tanaman bonsai dipamerkan dalam festival bonsai di halaman salah satu mal di Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Para pemilik menampilkan keindahan dan keunikan pohon untuk mencuri perhatian para juri untuk memberikan nilai agar menjadi yang terbaik. Ajang Pameran Nasional PAMNAS Sriwijaya 2021 yang digelar selama 10 hari, ratusan pohon-pohon yang telah dikerdilkan ditampilkan oleh pemilik hingga siap menarik perhatian para juri untuk memberikan penilaian. Aneka jenis tumbuhan terlihat cantik dan indah memanjakan mata ketika melihatnya. Lekuk-lekuk pohon yang dikerdilkan selama bertahun-tahun dengan penuh kesabaran ini terlihat seperti pohon besar di habitatnya. Tidak hanya dari Sumatera Selatan, aneka jenis bonsai dari luar provinsi juga ikut menghiasi ajang ini. Para pengunjung dibuat terpesona akan keindahan pohon yang berhasil dibentuk oleh pemiliknya. Namun bila ingin memilikinya harus mau mengeluarkan uang lebih karena harga yang ditawarkan cukup fantastis. Tergantung negosiasi, apalagi bila bonsai yang sudah masuk kategori bintang dan berhasil menjadi yang terbaik sebagai juara dalam festival meski tanpa hadiah dari penyelenggara. Alhamdulillah ini adalah prestasi tertinggi untuk suatu pameran, karena pameran ini merupakan suatu ajang pembuktian. Nah, bonsai ini sudah bertahun-tahun dirawat di rumah, ya, disiram, digunting, dikawat, ganti pot, ganti media, kasih pupuk. Nah, pada ajang pameran inilah pembuktiannya. Hari ini akan dikenal oleh masyarakat banyak
Jadi saya sangat apresiasi sekali tentunya dari Banyuasin sebagai tuan rumah penyelenggara ini. Tambah banyak lagi pencinta bonsai dan dikenal juga tidak hanya di provinsi saja tapi di internasional juga. Pameran yang digelar di Bumi Sedulang Setudung didukung penuh oleh pemerintah sekaligus ajang pembuktian bagi para pecinta bonsai yang tergabung dalam Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ai Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.